Arjuna. Arjuna adalah pamanku, kesatria penegak keadilan. Jika kau ingin menyentuh selembar rambutnya saja, kau harus melangkahi jasadku lebih dulu. Kembali ke lubangmu, atau aku akan menjatuhkanmu ke bumi tanpa raga. Kurang ajar. Rasakan pukulanku ini. Gatotkaca. Wah. Terjadilah pertempuran antara Raden Gatotkaca dan Prabu Lokonodewa. Prabu Lokonodewa menyerang dengan taring dan kuku tajamnya. Namun Gatotkaca dengan kelincahan dan otot kawat tulang besi mampu menghindari dengan mudah. Gatotkaca menghantam dada Lokonodewa dengan pukulan Brajamusti. Raja raksasa itu terlempar jauh dan terengah-engah, sadar bahwa ia bukan tandingan dari Gatotkaca. Lokonodewa memerintahkan pasukannya untuk menyimpang jalan dan bersembunyi di hutan, mencari kesempatan lain untuk menyerang Arjuna dari belakang. Weh, alot juga kau. Wah. Adalah wah, sakti juga Gatotkaca itu ya. Tapi aku tidak akan kalah. Aku Prabu Lokonodewa tidak akan kalah. Ayo, rasakan serangan pukulan Brajamusti. Wah. Wah. Sakti juga Gatotkaca itu. Pasukan, kita sembunyi di hutan, mencari kesempatan untuk menyergap si Raden Arjuna. Ije sinuwun. Siapa kau, hei raksasa? Aku prajurit dari Prabu Lokonodewa. Kamu mau ikut mencari pamanku Arjuna? Ya, aku anut Gusti Ratuku. Ratumu aja sudah pergi, kamu masih berani? Ayo, tandingi aku. Wah, tak kaglak aku. Waduh, alah, wah. Sakti juga itu ya. Baik, waduh. Ya. Ayo. Oh iya. Waduh ya. Wah iya. Aduh. Baik. Ya. Gatotkaca tetap waspada dan melanjutkan terbang menuju Amarta untuk memberikan laporan kepada Prabu Puntadewa. Sementara itu, di tempat lain Arjuna yang sedang dalam perjalanan juga bertemu dengan sisa-sisa pasukan raksasa tersebut dan berhasil memusnahkan mereka, membersihkan jalan menuju pertemuan besar para Pandawa. Aku harus laporan kepada Paman Puntadewa bahwa ada serangan dari Prabu Lokonodewa. Siapa kau, hai raksasa? Aku Patih Raja Lokonodewa. Raja Lokonodewa. Ya, dasar Poronyata. Benar, kamu siapa? Aku Raden Arjuna. Wah, jebul kamu yang dicari-cari sang Prabu ya. Hari ini aku akan membunuhmu. Ayo, kalau berani. Ayo. Ya.
dar, ayo. Wah, tak gigit kamu. Hei. Wah, kok alot ya. Hei. Hei. Ya, aduh. Dar ya. Wah, aku tidak akan kalah. Hei raksasa kurang ajar, rasakan kesaktian panah dari Raden Arjuna. Panahku akan menghancurkanmu. Wah, patihku sudah dibunuh. Kau Arjuna, aku akan balas dendam. Ayo, tunjukkan kekuatanmu ya Raja Prajonodewa. Dar, wah, das, ya. Wah, sakti juga kau. Ayo, aku tidak akan kalah. Terus dur, ya, dasit. Wah, kurang ajar, sakti juga kau Arjuna, tapi aku harus membalas dendam atas kematian ayahku. Ayo, Prabu Prajonodewa, ya. Ini, terima panah saktiku. Mati olehku. Rasakan kesaktianku. Latar tempat berpindah di Istana Ngamarta. Tampak diselimuti suasana prihatin. Tidak ada pesta, tidak ada kemeriahan. Prabu Puntadewa duduk di atas permadani putih, dikelilingi oleh adik-adiknya. Wajah mereka menunduk lesu, memikirkan nasib Prabu Kresna yang tak kunjung bangun. Sinar matahari yang masuk melalui celah jendela istana tampak redup, seolah ikut merasakan kebimbangan yang melanda para kesatria Pandawa. Di sudut ruangan Raden Antareja duduk tenang dengan wibawa kesatria bumi, tidak menyadari bahwa pembicaraan ini akan menentukan akhir hayatnya. Adik-adikku, hatiku merasa sangat gelap. Kakang Prabu Kresna adalah pelita hidup kita. Namun kini pelita itu meredup di Balai Kambang. Kabar yang sampai padaku menyatakan bahwa siapapun yang membangunkannya akan menguasai hari-hari di Perang Baratayuda. Namun bahkan kita pun gagal menyentuh raganya. Wah, barep kakangku, aku sudah tidak sabar. Jika Kurawa sampai berhasil, maka habislah kita. Apa gunanya kekuatanku ini jika hanya untuk melihat Kresna, kakangku, diam membatu. Maafkan aku, Kakang. Aku telah mencoba mendekatinya di Balai Kambang, namun aku merasa seperti orang asing di hadapannya. Jiwanya seolah menutup diri dari kita semua. Begegek ugek hemel sadulito. Oh alah, Raden Arjuna yang tampan, mengapa engkau bicara seperti itu? Kau dan Sinuwun Prabu Kresna itu ibarat curiga manjing warongko, ibarat keris dan sarungnya.
engkau adalah bingkainya dan dia adalah permatanya.